Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahsani, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahlam Ufairo, Ahsani, Hanifa Ratih, Maila Bintan, Salsabila Hanifa, Siti Imaroh, Suci Hilwa, dan Tina Septiani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gangguan elektrolit. Nah, apa sih gangguan elektrolit itu? Jadi gangguan elektrolit adalah suatu kondisi di mana kadar elektrolit di dalam tubuh itu tidak seimbang, bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Di mana konsentrasi elektrolit yang tidak normal, misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu dapat menyebabkan banyak gangguan kesehatan. Kenapa bisa begitu? Karena sebagian besar proses dari metabolisme tubuh itu memerlukan dan dipengaruhi oleh elektrolit. Kemudian berdasarkan klasifikasinya, gangguan elektrolit dibagi menjadi 10, yaitu ada hiponatremia, hipernatremia, hipokalsemia, hiperkalsemia, hipoklorinemia, hiperklorinemia, hipokalemia, hiperkalemia, dan yang terakhir ada hipomagnesemia dan hipermagnesemia. Yang pertama ada hiponatremia. Hipo itu adalah suatu kondisi yang dimana dia tuh lebih rendah ya dari batas normal. Jadi hiponatremia adalah suatu kondisi ketika kadar natrium dalam darah itu lebih rendah dari batas normal. Nah, kalau ada hipo pasti bakal ada hiper. Nah, hipernatremia berarti kebalikan dari hipo ya, berarti kondisi tingginya natrium di dalam darah ya. Kemudian ada hipokalsemia. Hipokalsemia adalah suatu kondisi di mana tubuh kekurangan kalsium, dan pasti ada juga hiperkalsemia, di mana kondisi kadar kalsium dalam darah berada di atas normal, yang dapat mengakibatkan kemampuan tubuh dalam mengatur kadar kalsium menjadi terganggu. Dan ada hipoklorinemia, di mana hipoklorinemia ini adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan klorida. Jadi pengeluaran dari si klorida ini melebihi dari pemasukannya. Nah, umumnya penyebab dari hipoklorinemia ini tuh sama dengan penyebab hiponatremia. Namun pada alkalosis metabolik dengan hipoklorinemia, defisit klorida tidak disertai dengan defisit dari natrium. Nah, hipoklorinemia juga dapat terjadi pada gangguan yang berkaitan dengan retensi bikarbonat. Contohnya pada asidosis respiratorik kronik dengan kompensasi ginjal, juga interaksi dengan obat lain. Kemudian ada hiperklorinemia. Hiperklorinemia adalah suatu kondisi di mana tubuh kekurangan klorida, yang berarti pemasukannya melebihi pengeluaran daripada si kloridanya. Nah, hipoklorinemia dapat dijumpai pada kasus dehidrasi, asidosis tubuh ginjal, gagal ginjal akut, asidosis metabolik yang disebabkan karena diare yang lama, dan kehilangan natrium bikarbonat, diabetes insipidus, hiperfungsi status adrenokortikal, dan penggunaan larutan salin yang berlebihan. Kemudian ada hipokalemia. Hipokalemia adalah kondisi di mana kadar kalium dalam peredaran darah lebih rendah dari batas normal. Terjadi biasanya pada orang yang memiliki gangguan makan, menderita diare, muntah parah, dehidrasi, minum obat pencahar, minum obat diuretik atau kortikosteroid. Kemudian ada hiperkalemia. Hiperkalemia adalah kondisi ketika kadar kalium dalam darah terlalu tinggi. Biasanya disebabkan oleh dehidrasi parah, gagal ginjal, asidosis berat, minum obat penurun tekanan darah atau diuretik, atau kadar hormon kortisol dalam tubuh terlalu rendah. Nah, hiperkalemia ini dapat disebabkan karena kalium keluar dari sel, dapat terjadi pada keadaan asidosis metabolik bukan oleh asidosis organik. Kemudian defisit insulin, katabolisme jaringan meningkat, pemakaian obat penghambat beta adrenergik, dan pseudo hiperkalemia. Dan ada hipomagnesemia. Hipomagnesemia adalah kondisi ketika kadar magnesium dalam tubuh terlalu rendah. Nah, hipomagnesemia ini bisa disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, asupan magnesium yang rendah. Ini terjadi akibat kurangnya seseorang dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung magnesium. Kemudian yang kedua ada absorpsi gastrointestinal yang rendah. Nah, absorpsi gastrointestinal yang rendah ini dapat terjadi ketika akibat hilangnya magnesium dari traktus gastrointestinal yang diakibatkan oleh
diare, mual muntah, atau penggunaan laksan. Dan yang terakhir ada peningkatan ekskresi ginjal. Nah, peningkatan ekskresi ginjal ini dapat diakibatkan karena adanya defek tubulus ginjal baik kongenital maupun didapat seperti diabetes mellitus, alkoholisme, dan akibat pemakaian obat-obatan seperti diuretik, ACE inhibitor, aminoglikosida, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada hipermagnesemia. Nah, hipermagnesemia ini adalah kondisi ketika kadar magnesium dalam darah terlalu tinggi. Biasanya hipermagnesemia ini umumnya disebabkan oleh adanya kerusakan ginjal atau gagal ginjal. Nah, karena fungsi ginjal ini menurun, jadi kelebihan magnesium dalam darah itu gagal dikeluarkan melalui urin. Akibatnya magnesium menumpuk di dalam darah dan mengakibatkan berbagai gejala. Nah, selain faktor gagal ginjal juga hipermagnesemia bisa disebabkan oleh faktor lainnya seperti overdosis suplemen magnesium, menderita penyakit hipotiroidisme, dan penyakit Addison. Masuk ke etiologi atau penyebab ya kenapa penyakit dari gangguan elektrolit ini bisa ada. Nah, jadi elektrolit itu kan merupakan suatu mineral yang membantu tubuh menghasilkan energi dan juga membuat kontraksi otot. Nah, makhluk hidup itu mendapatkan elektrolit itu dari makanan dan juga minuman. Nah, jadi salah satu etiologi atau penyebab dari gangguan elektrolit ini itu bisa dari makanan dan minuman. Nah, namun ada juga faktor lain yang menjadi penyebab dari gangguan elektrolit. Kemudian faktor lain yang menjadi penyebab dari gangguan elektrolit ini yang pertama adalah tubuh kehilangan banyak cairan. Jadi misalkan seseorang mengalami diare di mana dia akan terus mengeluarkan cairan dan juga elektrolit seperti kalsium, klorida, dan lain sebagainya. Kemudian pada orang yang mengalami muntah-muntah, pada orang yang pengeluaran keringatnya banyak, dan juga pada orang-orang yang kurang dalam mengonsumsi makanan dan juga minuman, karena tadi sudah disebutkan ya bahwa sumber dari elektrolit ini adalah makanan dan minuman. Dan yang kedua ada pH darah melebihi batas normal atau disebut juga dengan alkalosis, dan alkalosis ini terbagi menjadi dua ya, ada alkalosis respiratorik dan alkalosis metabolik. Apa sih alkalosis respiratorik itu? Nah, alkalosis respiratorik itu adalah suatu kondisi di mana penurunan kadar karbon dioksida dalam darah yang bersifat asam. Nah, kalau alkalosis metabolik ini adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kadar bikarbonat dalam darah yang bersifat basa. Dan ada dari penggunaan antibiotik dan juga antifungi. Contohnya pada antibiotik seperti amphotericin B dan trimethoprim itu dapat menyebabkan kadar dari kalium itu dapat berkurang. Dan pengaruh obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid, di mana si kortikosteroid ini mempengaruhi hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenalin, yaitu hormon mineralokortikoid. Nah, si hormon mineralokortikoid ini berperan dalam mengatur kadar elektrolit dalam tubuh. Contohnya dalam mengatur pengeluaran mineral seperti natrium. Nah, misalnya ada obat steroid nih akan diserap di saluran cerna yang sifatnya dapat menahan garam dan berisiko dapat menyebabkan elektrolit dalam tubuh tidak seimbang. Nah, obat steroid ini akan meningkatkan kadar natrium sehingga akan berpotensi mengalami hipernatremia. Kemudian ada pil KB, di mana pil KB ini penggunaannya itu dapat meningkatkan kadar kalium sehingga dapat berpotensi mengalami hiperkalemia bagi penggunanya. Jadi penggunaan pil KB ini memang harus diperhatikan ya agar keseimbangan elektrolit dalam tubuh tidak terganggu. Nah, gejala klinis pada penderita gangguan elektrolit ini sebenarnya gangguan elektrolit itu tidak selalu disertai dengan gejala klinis. Jadi sehingga jarang sekali memerlukan terapi, tapi ketika keadaannya semakin parah itu biasanya muncul gejalanya. Nah, untuk gejala-gejalanya mungkin di slide selanjutnya. Gejalanya ada banyak sekali ya, diantaranya ada haus, lesu, gelisah, sakit kepala, mual, perubahan pada mental, terus apatis, detak jantung menjadi cepat, lemah otot, bahkan bisa menyebabkan koma, kejang, hingga kematian.
Kemudian masuk ke diagnosa atau metode pemeriksaan untuk mengetahui apakah seseorang mengalami gangguan pada elektrolitnya. Yang pertama adalah pemeriksaan melalui sampel whole blood, plasma, serum, urin, keringat, dan juga feses serta cairan tubuh. Pertama, pemeriksaan pada whole blood. Nah, pemeriksaan pada whole blood ini biasanya dilakukan bersama dengan pemeriksaan pH dan gas darah. Tapi ini harus segera dilakukan, jadi kurang dari 1 jam itu harus segera dilakukan. Kemudian pada yang sampelnya serum, plasma atau urin. Jadi si sampelnya itu disimpan dulu pada refrigerator dengan tabung tertutup pada suhu 2-8 derajat Celcius dan dihangatkan kembali pada suhu ruangan ketika akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk yang sampelnya feses itu harus cair. Kemudian harus dicairkan dulu, kemudian disaring dan diputar atau disentrifugasi sebelum dilakukan pemeriksaan. Oke, metode selanjutnya adalah pemeriksaan dengan metode elektroda ion selektif atau biasa disebut dengan ISE, di mana ini merupakan suatu metode yang dapat memeriksa kadar natrium, kalium, dan juga klorida. Ini adalah salah satu metode yang paling sering digunakan ya. Untuk prinsipnya yaitu menghitung ion sampel dengan membandingkan kadar ion yang tidak diketahui nilainya dengan kadar ion yang diketahui nilainya. Nah, nanti membran ion selektif pada alat mengalami reaksi dengan elektrolit sampel. Nah, nantinya si membrannya itu merupakan penukar ion, boleh bereaksi terhadap perubahan listrik ion sehingga menyebabkan perubahan potensial membran. Yang nantinya perubahan potensial membran ini diukur menggunakan persamaan Nernst, hasilnya kemudian dihubungkan dengan amplifier dan ditampilkan oleh alat. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan dengan spektrofotometer emisi nyala. Ini biasanya digunakan untuk pengukuran kadar natrium dan juga kalium. Nah, prinsipnya jadi sampel diencerkan dengan cairan pengencer yang berisi litium atau cesium, kemudian dihisap dan dibakar pada nyala gas propan. Nantinya ion natrium, kalium, litium atau cesium bila mengalami pemanasan akan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, nanti pancaran cahaya akibat pemanasan ion dipisahkan dengan filter dan dibawa ke detektor sinar. Kemudian ada pemeriksaan dengan spektrofotometer berdasarkan aktivitas enzim. Ini digunakan untuk mengukur kadar natrium, klorida, dan kalium. Nah, untuk natrium, prinsip pemeriksaan dari natrium dulu ya. Jadi, aktivasi enzim beta galaktosidase oleh ion natrium untuk menghidrolisis substrat ONPG. Nah, nanti jumlah galaktosa dan onitrofenol yang terbentuk diukur pada panjang gelombang 420. Kemudian untuk klorida, prinsip pemeriksaannya reaksi klorida dengan merkuri tiosianat akan menghasilkan merkuri klorida dan ion tiosianat. Nantinya ion tiosianat bereaksi dengan ion feri dan dibaca pada panjang gelombang 480. Kemudian yang terakhir ada kalium. Ini prinsipnya nanti ion K+ mengaktifasi enzim triptofanase. Kemudian ada pemeriksaan dengan spektrofotometer atom serapan, di mana metode ini tuh mempunyai sensitivitas juga spesifisitas yang lebih tinggi dibandingkan metode spektrofotometer nyala emisi. Prinsip dari pemeriksaan dengan spektrofotometer atom serapan ini yaitu teknik emisi dengan elemen pada sampel mendapat sinar dari hollow katoda dan cahaya yang ditimbulkan diukur sebagai level energi yang paling rendah. Elemen yang mendapat sinar dalam bentuk ikatan kimia dan ditempatkan pada ground state atau atom netral. Kemudian ada metode titrasi merkurimetri, di mana metode ini dapat digunakan untuk pemeriksaan kadar klorida dengan prinsip spesimen filtrat yang bebas dari protein dititrasi dengan larutan merkuri nitrat dengan penambahan dipenyl karbazon. Nah, di sini dipenyl karbazon ini digunakan sebagai indikator. Nanti Hg2+ yang bebas bersama klorida akan membentuk larutan merkuri klorida yang tidak terionisasi. Kemudian kelebihan dari ion Hg2+ bereaksi dengan dipenyl karbazon membentuk senyawa kompleks berwarna biru ungu. Kemudian selanjutnya ada metode titrasi kolorimetrik amperometrik, di mana ini juga sama ya untuk pemeriksaan kadar klorida.
Nah, prinsip dari metode ini itu bergantung pada generasi Ag+ dari elektroda perak yang konstan dan pada reaksi dengan klorida membentuk klorida perak yang tidak larut. Nah, interval waktu yang digunakan sebanding dengan kadar klorida pada sampel. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan dengan spektrofotometer emisi nyala. Ini biasanya digunakan untuk pengukuran kadar natrium dan juga kalium. Nah, prinsipnya jadi sampel diencerkan dengan cairan pengencer yang berisi litium atau cesium, kemudian dihisap dan dibakar pada nyala gas propan. Nantinya ion natrium, kalium, litium atau cesium bila mengalami pemanasan akan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan kadar magnesium, di mana pemeriksaan kadar magnesium ini menggunakan prosedur pengambilan darah yang sesuai dengan prosedur baku ya. Nanti jadi darah yang sudah diambil itu disimpan di dalam tabung reaksi, kemudian dibiarkan selama 15 menit. Kemudian setelah dibiarkan itu bahan uji disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Nanti serum yang sudah terpisah diambil dan dianalisis dengan modulan T800 dengan prinsip fotometri. Kemudian nilai normal dari masing-masing larutan elektrolit. Yang pertama ada natrium. Jadi si natrium ini adalah kation terbanyak dalam cairan ekstrasel yang berfungsi sebagai penentu utama osmolaritas dalam darah dan juga pengatur volume ekstrasel. Di mana nilai rujukan kadar natrium pada serum bayi itu adalah 134 sampai 150 milimol per liter. Untuk serum anak dan dewasa 135 sampai 145 milimol per liter, urin anak dewasa 40 sampai 220 milimol per 24 jam. Kemudian untuk yang cairan cerebrospinal itu 136 sampai 150 milimol per liter. Untuk feses kurang dari 10 milimol per hari. Kemudian untuk kalium. Nah, di mana kalium adalah elektrolit yang sangat penting ya untuk saraf dan juga otot, terutama untuk otot jantung. Di mana si kalium ini berfungsi untuk pengatur tekanan darah dan mempertahankan membran potensial elektrik dalam tubuh. Untuk nilai normalnya ya untuk mengefektifkan waktu bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian untuk klorida. Klorida ini merupakan elektrolit yang dibutuhkan untuk membantu menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, untuk menjaga asam atau basa atau pH tubuh ya, dan penting untuk pencernaan. Nah, untuk nilai normalnya untuk mengefektifkan waktu bisa dilihat oleh teman-teman sendiri ya. Nilai normal untuk kalsium, di mana kalsium ini berperan untuk menstabilkan tekanan darah, mengendalikan kontraksi otot rangka, membangun tulang dan gigi, dan berperan dalam penghantaran impuls saraf dan gerakan otot, serta juga membantu proses pembekuan darah, di mana kadar normal dari kalsium ini adalah 8,8 sampai 10,4 mg per desiliter. Kemudian yang terakhir ada magnesium, di mana magnesium merupakan mineral elektrolit yang paling penting untuk produksi RNA dan juga DNA. Nah, juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatur kadar glukosa darah, menjaga ritme jantung, serta berkontribusi dalam kontraksi otot dan fungsi saraf. Nah, kadar normal dari magnesium ini adalah 1,8 sampai 2,2 mg per desiliter. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat menjadi ilmu baru dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.